Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih udah datang, udah ngikuti, udah join undangan aku, invite aku pada hari Minggu ini untuk memenuhi tugas pelengkap UTS aku. Terima kasih banyak. Pertama-tama, sebelum kita memulai kajian pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk teman-teman, tolong nyalakan mikrofonnya lagi, kita berdoa. Saya baca dulu, kemudian teman-teman mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya hikmataka. Teman-teman mengikuti doa yang saya bimbing ya. Pelan-pelan, please. Iya. Aku pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya. Allahumma ftah alayya Hikmataka. Wangsyur alayya. Rahmataka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na. Bima alamtana. Wa'alimna. Ma yanfa'una. Wazidna ilma. Allahumma. Inna nas'aluka. Ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika. Min sakhatika wan nar. Alhamdulillah. Makasih teman-teman, udah kita sudah berdoa. Mari kita masuk pada materi. Oke teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awrithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 1443 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 Masehi. Maka
Pada momentum ini juga kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat yang kita ucapkan juga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, hingga sampai pada kita selaku pengikutnya. Teman-teman yang berbahagia, kita saat ini berada pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Pada bulan ini adalah bulan yang seharusnya penuh kebahagiaan, penuh hikmah, dan momentum untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, pada bulan Rabiul Awal ini, atau sering disebut juga dengan bulan Maulid, telah lahir ke dunia seorang yang utusan Allah, ialah Nabi Allah Muhammad SAW. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi mengenai Maulid Nabi ini, marilah kita mengenang kembali kisah Rasulullah, kisah mengenai kelahiran beliau. Teman-teman, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut dengan tahun gajah, atau pada zaman dahulu disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada tahun tersebut telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Ibu Siti Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah. Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, Ibu Aminah, karena beliau terlalu kelelahan berdagang, kemudian jatuh sakit. Dan sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy, memberikan Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Dan sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah, dan beliau dikhitan pada usianya yang baru 7 hari setelah kelahiran beliau. Pada saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusui Nabi. Karena Nabi Muhammad pada saat itu termasuk golongan miskin atau kaum golongan rendah. Tapi ada seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas menyusuinya. Meski ASI yang dimiliki Ibu Halimah itu sangat sedikit, dan karena keikhlasannya beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keledai yang dimiliki Ibu Halimah menjadi berisi, dan ASI yang dimilikinya pun menjadi lancar. Dan saat kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya, karena pada usia yang ke-6 tahun, Ibu Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, ketika diasuh oleh kakeknya, itu hanya sebentar saja. Karena ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek menyusul ibunya meninggal dunia. Sehingga pamannya lah yang bernama Abu Thalib yang merawat Nabi Muhammad.
mereka hidup dalam kekurangan. Meski begitu, Nabi Muhammad tumbuh dengan sangat baik dalam kehidupan yang serba kekurangannya itu. Dan saat kanak-kanak, Nabi Muhammad membantu pamannya mengembala binatang ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi membantu pamannya untuk berdagang. Teman-teman, itu adalah sedikit kisah dari Nabi Muhammad, dari beliau dilahirkan hingga sampai dewasa bersama pamannya. Teman-teman yang berbahagia, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, sekaligus momentum bagi kita untuk meneladani akhlak agung yang dimiliki Rasulullah SAW, di mana meneladani dan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, sebagaimana Allah sampaikan pada Al-Quran, yang firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian, pada ayat yang lain, Allah juga menerangkan ketaatan kita sebagai seorang muslim kepada Rasulullah juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Teman-teman yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah SAW selalu mengedepankan keluhuran tata krama dalam perjuangan dakwanya tersebut. Sehingga dengan perjuangannya itu, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima banyak orang, termasuk juga sampai ke negara kita, Indonesia kita tercinta. Berikut ini ada beberapa contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain cara berdakwah Nabi yang patut kita teladani, juga ada contoh kehidupan dalam keluarga. Nabi Muhammad juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang sangat amat menyayangi dan menghormati istri-istrinya, walaupun Rasulullah sebagai kepala keluarga dan kepala negara, Nabi tidak pernah malu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa beliau lakukan sendiri. Dan selain dalam hal berkeluarga, dalam bidang perniagaan pun juga
perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu berbisnis. Ya, bagi kalian yang sedang menjalankan bisnis atau ingin menjalankan sebuah bisnis, marilah kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun ketika beliau diasuh oleh pamannya. Dalam berbisnis, Rasulullah itu sangat jujur. Bahkan karena kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena kejujurannya dan sikap dan sifat jujur Rasulullah SAW, itulah yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Teman-teman, selain 3 contoh sikap dan sifat Rasulullah yang patut kita teladani, masih banyak hal lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dari itu, dalam momen Maulid Nabi 2021 ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita di dunia. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Teman-teman, adanya peringatan Maulid Nabi pada tahun ini itu ada tujuannya. Walaupun tahun ini tahun yang cukup sulit ya bagi kita karena masih ada pandemi di negara kita tercinta, kita memiliki beberapa tujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita bisa menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Karena teman-teman mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad itu melebihi diri sendiri. Dan orang tercinta itu merupakan amalan yang sangat utama. Sebagaimana firman dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yang artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam hati lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Jadi teman-teman, yang urutan yang harus ada dalam hati kita, yang kita cintai dalam hati dan diri kita. Pertama, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik, pencipta alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, pimpinan kita yang akan memberikan syafaat kita pada hari akhir nanti. Kemudian cinta kita tujukan kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Dan selanjutnya tergantung pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan kita memperingati Maulid Nabi pada tahun ini yaitu meneladani sifat-sifat Nabi SAW. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW itu dapat dijadikan sebagai teladan dari Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya
dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah SAW. Yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga contoh teladan yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang firmannya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, dunia menjadi lebih terang dari kegelapan yang melanda hidup, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Teman-teman, di akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya, dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Walaupun pada tahun ini ya pandemi masih melanda dunia ini, terutama negara kita tercinta. Tapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rasulullah adalah panutan bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita semua dapat selamat dan bahagia selama hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad. Maka selanjutnya, tinggal kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk patuh dan taat pada apa yang dianjurkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga pada momentum bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan kelahiran Nabi, untuk kembali mengecek, kembali mengintrospeksi apakah hidup kita yang kita jalankan saat ini sudah sesuai dengan apa yang dicontoh Nabi atau belum. Sikap kita dalam meneladani Nabi sudah sampai pada aspek yang mana. Jika masih jauh, mari kita kembali membaca, kembali mempelajari, dan melaksanakan segala perintah Nabi kepada kita, agar kehidupan yang dijalankan pada saat ini berada dalam pada jalur yang benar, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian selanjutnya, kita juga senantiasa berdoa agar diberikan ilmu hingga kekuatan untuk dapat meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Demikian teman-teman, ceramah singkat saya sampaikan, semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan pelajaran yang berharga bagi teman-teman yang hadir di sini. Sebelum kita menutup kajian ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Saya ingin ambil video. Maaf. Ambil foto buat dokumentasi. Ya. Teman-teman yang lainnya minta tolong on cam terlebih dahulu. Ya, yang masih di perjalanan, maaf ya mengganggu waktunya. Oke, enggak apa-apa kalau yang susah buat on cam. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat waktunya. Semoga diberi sesuatu yang lebih oleh Allah karena sudah membantu saya dalam penugasan saya. Terima kasih buat yang masih dalam perjalanan atau masih kegiatan bisa leave